Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film 22 Bullets. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan seorang pria bernama Charlie. Charlie yang sedang berada di rumah ibunya, berpamitan untuk segera pulang dengan membawa Anatole pergi bersamanya, di tengah perjalanan. Setibanya mereka di sana, terlihat kerumunan orang-orang yang sedang menyaksikan sebuah pertunjukan. Anatole yang melihat hal itu merasa tertarik, dan meminta pada Charlie agar mengizinkannya melihat pertunjukan itu. Setelah mendapatkan izin dari sang ayah, Anatole pun turun dari mobil, sementara Charlie menuju ke tempat parkir sebuah gedung, untuk memarkirkan mobilnya terlebih dahulu. Namun tanpa ia sadari, tiba-tiba beberapa orang pria yang mengenakan topeng menghampiri Charlie, dan langsung menembaki Charlie. Hal itu membuat Charlie terkapar di samping mobilnya. Setelah dihujani tembakan, untungnya saat itu Charlie terlihat masih dapat bergerak, dan segera dilarikan ke rumah sakit. Kondisinya yang terluka parah, memaksakan dokter dan tim medis untuk segera melakukan operasi pada Charlie. Mereka terus berusaha semaksimal mungkin, untuk mengangkat 22 peluru yang bersarang di tubuh Charlie. Sementara itu seorang pria bernama Tony, yakni sahabat Charlie, mendengar informasi dari salah seorang anak buahnya, jika Charlie baru saja mendapatkan musibah dan kini berada di rumah sakit. Tony mendengar informasi itu tentu saja kaget, dan hampir tak percaya dengan apa yang disampaikan anak buahnya. Di rumah sakit, Charlie yang sedang ditangani oleh para tim medis, mengalami mimpi di mana kondisi itu akan membawa kita ke masa muda Charlie. Dulu Charlie pernah menjadi seorang tahanan penjara termuda dan akrab dengan seorang pria tua, yaitu seorang mafia bernama Jack. Sampai suatu hari, ketika Jack telah menyelesaikan masa tahanannya, Jack tiba-tiba dikabarkan mati, karena dihabisi oleh seorang mafia saingannya Selin. Charlie yang mendengar kabar itu merasa sangat terpukul, karena Jack ia anggap seperti ayahnya sendiri. Charlie memutuskan untuk balas dendam bersama dengan dua orang sahabatnya, bernama Tony dan Karim. Mereka bertiga bersepakat untuk tetap bersahabat, sekalipun kematian memisahkan mereka. Semenjak saat itu, mereka yang masih tergolong remaja mulai merintis bisnis secara bersama-sama hingga sukses, serta membentuk sebuah organisasi mafia, yang diakui mampu menghabisi siapapun tanpa ampun. Adegan kembali, di mana seluruh media memberitakan tentang penembakan Charlie, yang dikenal sebagai salah satu bos mafia, yang telah tobat dan berhenti dari pekerjaan kotornya. Informasi itu juga menarik perhatian salah seorang detektif wanita bernama Mary Goldman. Ia diminta bos untuk ditugaskan melakukan olah di tempat kejadian penembakan Charlie. Beberapa waktu yang lalu, ketika sudah berada di lokasi basement, Mary melihat kejanggalan, di mana 6 lubang bekas tembakan pada dinding diarahkan ke tempat yang sama. Mary saat ini memiliki seorang anak, namun ia harus menjadi janda, ketika suaminya yang seorang polisi tewas terbunuh. Ketika sedang melakukan tugasnya, kematian suaminya itu ternyata belum terpecahkan sampai saat ini. Pihak kepolisian belum mengetahui siapa pelakunya. Sementara itu di rumah sakit, istri dan anaknya Charlie bersama rekan-rekannya, berkunjung untuk melihat keadaannya. Saat itu, Karim sebagai sahabatnya terlihat begitu emosi, dan berniat untuk segera mencari si pelaku penembakan sahabatnya itu. Namun rekannya Karim yang bernama Martin, memintanya untuk bersabar serta menunggu sampai Charlie kembali sadar dari komanya. Di rumah sakit, seorang pria memasuki rumah sakit dan menyamar sebagai dokter. Ia segera masuk ruangan Charlie, tanpa berpikir panjang, pria itu langsung menembak ke arah pasien. Ketika tim medis mendengarkan suara jeritan minta tolong, mereka segera berlari memasuki ruangan pasien. Namun untungnya Charlie selamat, dan ternyata bukan Charlie yang tertembak melainkan pasien lain, yang telah ditukar oleh detektif Mary, karena dia juga tahu, kalau si pelaku bakal kembali datang untuk menghabisi targetnya. Beberapa saat kemudian, Tommy bersama dengan beberapa anak buahnya datang, untuk menjenguk Charlie ke rumah sakit. Saat itu, Charlie yang sudah sepenuhnya sadar dari komanya, begitu terkesan dengan kemunculan sahabat kecilnya. Di tengah perbincangan mereka, Tony mengatakan pada Charlie kalau ia berjanji akan mencari pelaku penembakannya. Tak berselang lama setelah orang tuanya meninggalkan rumah sakit, saat itu polisi terus mengawasi Charlie melalui monitor CCTV.
Kemudian, mereka melihat Karim dan Martin membawa Charlie keluar dari rumah sakit. Mary pun segera mengikuti mobil Charlie. Di tengah perjalanan, Karim mulai menyadari kalau mereka sedang dibuntuti. Ia pun mengabari seseorang melalui telepon untuk menghalangi mobil Mary agar bisa lolos dari kejaran Mary. Lalu Karim segera membawa Charlie ke sebuah bangunan tua. Di dalam sangat terlihat seorang pria yang berhasil diringkus. Ia merupakan salah satu anak buah Tony yang bernama Frederick. Charlie mengatakan pada Frederick kalau dia tidak akan melakukan apapun asalkan Frederick mau bekerja sama dengan Charlie. Frederick menceritakan semua apa yang sudah terjadi. Setelah bekerja sama dengan Tony cukup lama, akhirnya Charlie memutuskan untuk pensiun dari bisnis obat terlarang, karena Charlie adalah sosok yang paling berpengaruh di kota itu. Pada akhirnya Tony pun merencanakan untuk menghabisi Charlie. Setelah mendengar pengakuan dari Frederick, dia tak menyangka dengan Tony, padahal beberapa waktu yang lalu Tony baru saja menjenguknya ke rumah sakit. Karim menyarankan untuk menghabisi Frederick, namun Charlie tidak mau itu. Setelah menyelesaikan masalah di sana, Martin lalu mengantar Charlie pulang ke rumahnya. Seketika keluarga Charlie menyambutnya dengan rasa penuh syukur. Di sisi lain Karim yang juga kini berada di rumahnya. Namun siapa sangka ketika Karim keluar dari rumah, sebuah mobil berwarna hitam tiba-tiba berhenti tepat di depan mobilnya. Lalu beberapa orang pria menarik paksa Karim masuk ke dalam mobil itu, dan mereka adalah anak buah Tony. Ternyata saran dari Frederick karena sakit hati pada Karim. Namun hal itu justru membuat Frederick dihabisi oleh anak buah Tony. Anak buah Tony lalu menghabisi Karim, dan mengirim tangan Karim itu ke keluarganya. Ketika jenazah Karim segera dimakamkan, saat itu juga Charlie menyaksikan keluarga Karim. Charlie meminta pertolongan pada rekan Karim yang bernama Fred, untuk membawa keluarganya ke sebuah tempat yang aman, dan dipastikan tak dapat dilacak oleh siapapun. Sementara para pelaku dengan santainya berpesta, tiba-tiba datang Charlie ke pesta itu untuk mengancam mereka semua. Setelah senjata mereka satu persatu berhasil dikumpulkan, Charlie lalu memberikan kesempatan pada mereka untuk berpamitan dengan keluarga mereka masing-masing. Charlie bersumpah kalau mereka sebaiknya bersiap-siap, karena nanti mereka semua bakal mati. Setelah mengatakan itu Charlie lalu menembak salah seorang dari mereka yang bernama Bastien. Beberapa hari setelah peringatan keras yang diberikan oleh Charlie, terlihat salah seorang anak buah Tony sedang berziarah ke pemakaman anaknya. Namun tiba-tiba Charlie datang dan langsung membunuhnya. Tak berapa lama, anak buahnya yang lain mengacak seisi rumah Charlie, namun mereka gagal menemukan Charlie. Beberapa saat kemudian Martin yang berkunjung ke rumah Charlie, ia melihat seisi rumah dalam keadaan sudah berantakan. Ia segera beranjak dari tempat itu untuk menemui Charlie. Martin langsung pergi ke di tempat persembunyian Charlie, namun ia tak menyadari ketika dalam perjalanan menuju ke sana, ia dibuntuti oleh anak buah Tony. Sesampainya di tempat persembunyian Charlie, Martin yang berinisiatif untuk kabur dengan sebuah perahu, tiba-tiba ia tertangkap oleh mereka. Sementara itu Charlie berusaha kabur dengan sepeda motornya. Tabrakan yang dilakukan Charlie pada mobil polisi membuatnya terhindar dari kejaran anak buah Tony, dan ia harus kembali berurusan dengan detektif Mary. Mary mengatakan pada Charlie tentang bekas tembakan yang ditemukan di tembok saat ia berada di lokasi kejadian. Setelah diselidiki 1 dari 5 penembak yang menyerangnya di basement, ternyata ada 1 orang yang mengarahkan tembakannya ke arah tembok. Artinya ada 1 dari mereka yang tidak berniat menembak Charlie. Di sisi lain, Mary juga telah mengetahui kalau Charlie telah menghabisi 2 anak buah Tony. Namun ia tak menangkap Charlie karena ia menganggap Tony yang telah membunuh suaminya. Malam harinya, terlihat Tony sedang merayakan pesta pernikahan anaknya. Sementara di tempat lain, Charlie mengendap-endap dan berhasil meringkus salah 1 anak buah Tony yaitu Frank. Sebelum Charlie menghabisi Frank, ia meminta pada Frank untuk memberikan semua data transaksi yang sedang dijalankan oleh Tony. Charlie langsung membunuh Frank saat itu juga. Melihat anak buahnya tewas, Tony lalu menyuruh semua anak buahnya untuk segera menemukan Charlie. Keesokan paginya, kita akan diperlihatkan pada aktivitas Fred yang sedang menjemput Anatole di sekolahnya. Setelah itu mereka bersama-sama menjemput Eva, yang lokasinya tidak terlalu jauh dari sekolah Anatole, namun baru saja jalan beberapa menit.
muncul sebuah mobil box dengan beberapa pria bertopeng serta membawa senjata, dan menembaki mobil mereka hingga membuat Fat terkapar. Setelah itu, kemudian polisi menemukan Eva yang ditinggalkan di sebuah pom bensin, dengan wajah penuh luka. Eva mengatakan pada detektif Mary, kalau mereka tidak segan-segan menghabisi Anatole, jika yang mereka tidak segera menyerahkan diri ke Tony. Kemudian detektif Mary yang baru saja hendak pergi, tiba-tiba dikagetkan dengan masuknya Charlie ke dalam mobilnya. Saat itu, Charlie bilang pada Mary untuk membantunya dan memberikan kabar berita palsu tentang dirinya, yang seakan-akan sudah berhasil ditangkap oleh polisi. Hal itu bertujuan agar Tony segera berhenti mencari dan mengejarnya, sehingga Charlie bisa dengan bebas menyelamatkan putranya. Namun semua tak berjalan sesuai dengan rencana. Tony mendengar berita di TV kalau Charlie sudah ditangkap oleh polisi. Hal itu membuat Tony semakin murka. Saat itu juga ia menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi putra Charlie. Kemudian, Charlie mengikutinya sampai di lokasi tujuan menggunakan sepeda motor. Anak buah Tony melihat seorang pria lalu menyuruhnya untuk menghabisi Anatole. Namun pria itu tidak tega menghabisi bocah. Akhirnya pria itu memutuskan untuk menyerang Pascal. Namun ia harus mati ketika mencoba membebaskan Anatole. Sementara di luar, Charlie berusaha keras melewati rintangan pagar yang berduri, sampai akhirnya Pascal membawa Anatole untuk segera dihabisi di tempat lain. Namun tiba-tiba Charlie datang dan langsung menghabisi Pascal serta melihat anaknya kembali. Ketika sudah berada di rumah, Charlie meminta pada keluarganya untuk tidak lagi bersembunyi, karena semua anak buah Tony sudah berhasil ia bantai. Beberapa jam kemudian, kita akan diperlihatkan dengan Tony yang saat itu sedang berada sendirian di dalam rumahnya. Tiba-tiba Charlie muncul dari sudut ruangan, dengan menodongkan pistol ke arahnya. Namun saat itu, Charlie yang masih mengingat janji persahabatan mereka ketika masih remaja, pada akhirnya Charlie memutuskan untuk tidak menghabisi Tony. Namun semua hanyalah sia-sia. Tony justru memanfaatkan kesempatan itu untuk menghajar balik Charlie. Beberapa saat kemudian, polisi datang dan menangkap Tony sebagai tersangka atas kasus perdagangan narkoba. Charlie yang tengah diinterogasi oleh polisi menjawab dengan mengatakan, kalau dia dituduh atas kejahatan yang tak pernah ia lakukan, sampai akhirnya polisi tak juga menemukan bukti apapun untuk menangkap Charlie. Pada akhirnya ia pun dibebaskan. Setelah keluar dari kantor polisi, Charlie lalu jemput oleh Martin. Kemudian, Charlie bilang pada Martin untuk mengantarnya ke basement, yakni tempat di mana ia ditembak. Ketika mereka sudah berada di sana, saat itulah terungkap kalau penembak yang mengarahkan tembakannya ke tembok adalah Martin. Kemudian Martin meminta maaf pada Charlie dan berharap Charlie menghukumnya. Kesalahan Martin itu tentu saja tak dipersoalkan oleh Charlie. Akhirnya Charlie memaafkan perbuatan Martin. Setelah itu, kita akan diperlihatkan kebersamaan Charlie dan keluarga kecilnya, yang sedang berlibur di sebuah pantai. Dan film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film 22 Bullets. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.